Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dengan Bincang Bola Virtual Tribun Timur edisi spesial Pesta Bola Eropa. Dan masih dengan saya Arifudin Usman, jurnalis Tribun Timur. Dan pada Bincang Bola Virtual edisi spesial Pesta Bola Eropa ini, kita akan membahas atau panjang lebar terkait dengan prediksi, preview pertandingan antara Spanyol melawan Kroasia. Ya, pada Pesta Bola Eropa pada babak 16 besar ini salah satu pertandingan yang sangat ditunggu antara Spanyol dan juga Kroasia. Kedua tim ini, Tribuners, sebagai pengantar adalah statusnya runner-up grup antara grup D dengan grup E. Dua-duanya pada awal-awal penyisian kurang begitu meyakinkan. Berbeda ketika di partai ketiga mereka baru meraih kemenangan. Nah, untuk membahas panjang lebar prediksi, preview antara pertandingan Kroasia melawan Spanyol, Tribuners, kita sudah hadirkan dua penanggap, ya, dua narasumber. Kita tahu ada Ical, Andi Muhammad Faisal dari The Maxman, Menteri Seni. Ini Menteri Seni ya, Ical. Oke, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Dan kita akan ditemani juga narasumber lainnya, yaitu dari Indo Barsa chapter Makassar. Assalamualaikum Bang Raub. Waalaikumsalam. Gimana kabar Bang Raub? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi rupanya sebelum kita berbincang ini, kedua narasumber kita ini memiliki klub atau tepatnya adalah negara yang menjadi dukungan masing-masing. Ical ternyata dia memilih Spanyol yang akan menjadi andalan pada pertandingan ini, sedangkan Rauf memilih Kroasia dengan segala kejutan yang dimilikinya. Oke, terkait dengan kedua tim, Tribuners, mungkin saya akan bertanya masing-masing bagaimana kedua tim ini bersiap menghadapi babak 16 besar. Oke, Ical mungkin bisa terkait dengan persiapan khusus dari Spanyol sendiri seperti apa ini? Persiapan pertandingan malam hari nanti antara Spanyol melawan Kroasia, saya pikir lineup dari Spanyol seperti sama ya di pertandingan terakhir di babak penyisian melawan Slovakia kemarin. Saya pikir Spanyol lebih diuntungkan untuk hari ini di sana. Begitu. Artinya, mungkin Bro Ical tadi mengatakan bahwa Spanyol ini kan di dua pertandingan pertama penyisian ini kan selalu meraih hasil seri. Susah mencetak gol. Nah, tapi di pertandingan ketiga dia berhasil mencetak gol 5. Betul, menang 5-0 atas Slovakia. Dan itulah yang mengantarkan Spanyol menjadi runner up ya grup. Ya, dan ini tentunya ada pekerjaan besar dari pelatih Luis Enrique terkait dengan tim ini. Kenapa? Kita tahu Spanyol itu selalu identik tim yang menyerang, menghasilkan banyak gol, tapi ini di dua pertandingan awal agak susah sekali mencetak gol. Mungkin dari Spanyol itu faktor penyerangnya atau striker, mungkin belum seperti Alvaro Morata, Gerard Moreno belum menunjukkan ketajaman menjadi naroli golnya ya untuk Spanyol yang lebih baik. Betul. Apalagi saya lihat di pertandingan penyisian dari dua ini salah satunya gagal mencetak penalti. Iya betul, dua-duanya. Alvaro Morata mungkin bisa mencetak gol baru satu ketika melawan Polandia. Saya satu sama ya. Oke, kita tahan dulu ini. Bro Ical, saya pindah ke Bro Raub ini terkait dengan Kroasia sendiri. Seperti apa kekuatan Kroasia sehingga bisa lolos sampai babak 16 besar ini? Apa kira-kira kekuatan utama dari Kroasia ini, Bro Raub?
Untuk sekuat Kroasia mungkin di lini tengahnya sangat kuat sekali. Lini tengah ya. Karena di kuat ada Luka Modric, Oh, Brozovic, betul. Kovacic, itu pemain inti di klubnya masing-masing. Jadi dari situ mungkin permainan mulai permainan dari situ. Oke. Salah satu tadi yang sudah diungkap Bro Raup adalah Luka Modric. Luka Modric. Ini ya pemain yang kita kenal malang melintang di Real Madrid ini ya. Mengantarkan Real Madrid 3 kali pada Liga Champions berturut-turut ini. Tim yang pemain yang tidak tergantikan sampai hari ini di Real Madrid. Nah, mungkin ada faktor atau pemain lain seketika, jangan sampai ketika bertanding melawan Spanyol dimatikan Luka Modric, seperti apa itu? Nanti Zlatko Vlasic membuat strateginya. Mungkin Kroasia akan main sabar. Karena melihat permainan dari Spanyol adalah penguasaan bola. Jadi mungkin Kroasia mencoba bersabar, menunggu kesalahan-kesalahan dari pemain Spanyol dan akan melakukan serangan balik yang sangat mematikan. Tentunya ini ya salah satu andalan juga, serangan balik. Ya. Ya betul. Kalau saya kembali ke Bro Ical ini, setelah dari Bro Raup terkait dengan kekuatan Kroasia. Nah, hari ini PR pekerjaan besar yang ada di Spanyol adalah tadi sudah diungkapkan adalah lini depan. Ya. Dan itu tampak lagi ketika pertandingan melawan Slovakia menang 5-0, tidak ada striker sekelas Alvaro Morata yang mencetak gol di situ. Bagaimana ini melihat situasi Spanyol seperti ini? El Matador mau diapain ini? Saya pikir di lini tengah Spanyol juga sama dikatakan Bro Rauf, sama-sama kuat. Di lini tengah Spanyol juga itu bisa dibilang materi pemain yang sekelas Sergio Busquets, ada Koke, itu bisa mematikan seperti Luka Modric. Jadi permainan seperti melawan Slovakia mungkin bisa terulang di pertandingan sebentar malam ini. Harapannya mungkin seperti itu ya. Seperti itu. Oke, ini bagaimana dengan lini depan? Kalau ini kan pasti akan ada tetap memainkan pemain salah satunya, apakah Gerard Moreno kah atau Alvaro Morata. Ketika melawan Kroasia, siapa kira-kira pilihan yang akan dipilih oleh Luis Enrique? Saya pikir ya sama ya, mungkin keduanya bisa dimainkan, tetapi yang paling utama itu ujung tombak adalah Alvaro Morata. Iya, karena kita tahu bahwa Spanyol kan karakternya adalah jarang sekali memainkan 2 striker, 3 striker. Selalu identik pemain 1 striker atau bahkan tidak pernah memakai striker ya. Iya. Ketika di gelaran yang lalu-lalu di Piala Dunia atau pesta bola sebelumnya itu jarang menggunakan penyerang utama. Ya, ini mungkin strategi apakah sebetulnya yang kira-kira yang ada di benaknya Luis Enrique? Seperti Luis Enrique di benaknya mungkin satu striker dipasang itu mungkin belum bisa menghasilkan gol itu. Mungkin sebentar malam mungkin ada perubahan di sini perubahan, ya? seperti mungkin formasinya 4-3-3. 4-3-3. Kira-kira kalau di 4-3-3 siapa pemain penyerang itu? Selain mungkin Alvaro Morata di situ. Ada Gerard Moreno mungkin. Gerard Moreno, siapa lagi yang mungkin ada di sisi penyerang sayap? Mungkin penyerang sayap itu kalau tidak salah Pedri ya. Oke. Di Barcelona dia mungkin pernah bermain sebagai penyerang sayap beberapa kali ya. Oke, dan mungkin di lini tengah siapa kira-kira formasi yang mungkin di lini tengah masih tetap ban kapten Sergio Busquets dan Koke. Oke ya. Ada lagi mungkin Thiago Alcantara kemungkinan bisa dimainkan kembali atau bagaimana? Mungkin Thiago Alcantara seperti super sub, mungkin dia babak kedua mungkin dimainkan sama Luis Enrique. Oke, ini materi-materi yang mungkin akan dimainkan Luis Enrique untuk Spanyol. Bagaimana kira-kira dengan Bro Raup untuk Kroasia sendiri? Lalu mungkin dari lini belakang sampai mungkin penyerang, karena di penyerang Kroasia sudah tidak ada lagi penyerang Mario Mandzukic, tidak ada lagi dia. Mungkin siapa yang akan menjadi andalan di sini? Mungkin Ante Rebic dari AC Milan kan, apalagi Perisic absen untuk pertandingan malam ini karena COVID. Iya. Mungkin Salah jadi satu kerugian yang paling mahal ini ya, betul. ditinggalkan. Tapi penggantinya tidak jauh kalah bagus. Rebic mungkin jadi tumpuan itu nanti. Rebic. Iya, kita tahu bahwa kemampuan Ivan Perisic ya membawa Inter Milan menjadi juara Liga Italia. Ya, dan membawa juga finalis
Piala Dunia. Oh iya betul, di Rusia Di yang Rusia, lalu kan, iya. ya betul, sebelum dikalahkan oleh Prancis. Oke, ini di sini sebenarnya materi-materi dari Kroasia sendiri tentunya akan sangat menggiurkan untuk ditampilkan. Kalau dari lini belakang bagaimana Bro Raul melihat Kroasia hari ini atau di pertandingan nanti melawan Spanyol ini? Kalau dari belakang mungkin sudah solid karena sudah terbentuk dari Piala Dunia kemarin. Ada Dejan Lovren, ada siapa? Vida. Ya. Oh, Vida. Iya, karena ini Sangat pemain kokoh yang sekali. sudah Iya. termasuk di gelaran Di Pesta gelaran Bola Eropa Pesta. sebelumnya, dia juga dimainkan ya, termasuk di Piala Dunia. Iya. Berarti sudah mungkin Sudah solid, mungkin solid, antara sudah. keduanya. Sudah tahu sama tahu. Sudah tandem memang betul. Oke, ini kan salah satu yang masalah di Kroasia nih Bro Raul. Di pertandingan pertama seperti hanya kalau Spanyol kan Iya. sempat seri saja. Tapi di pertandingan pertama kan dia kalah. Tersiap. Iya, tersiok saat itu ya. Iya. Nah, kalah lawan Polandia salah 1-0. Nah, seperti itu kemudian bisa lolos ketika mengalahkan Norwegia 3-1 di pertandingan terakhirnya. Bagaimana ini terkait dengan apa maksudnya secara emosional seperti apa ini melihat Kroasia? Mungkin dari apa ya? Dari segi permainan mungkin sudah bagus, cuman mungkin kerjasama mungkin belum dari depan kan tergantikan jadi mungkin Iya. belum terbentuk begitu. Oke. Iya. Artinya memang butuh apa ya? Goal getter yang Iya bagus. betul. Arya kita harap tentunya mungkin tadi ya Ante Rebic yang diharapkan Rebic, ya. sebagai salah satu penyerang andalan bisa andalan. memberikan andil di sini. Oke Tribuners, kita tahan dulu komentar dari dua narasumber kita. Kita akan kembali setelah pariwara berikut ini. Oh, he's in the clear, he's got away. Tribuners, kembali lagi dengan Bincang Bola edisi spesial Pesta Bola Eropa dan masih dengan saya Arifudin Usman yang mengantarkan prediksi preview pertandingan antara Spanyol melawan Kroasia dan masih dengan dua narasumber saya, ada Bro Ical dan ada Bro Raul. Oke, pada sesi kali ini mungkin kita akan membahas terkait pemain-pemain yang mungkin akan berpotensi menjadi paling membahayakan di klub atau di timnas atau menjadi perhatian pelatih lah. Kira-kira kalau dari Spanyol, Bro Ical, siapa ini? Kalau untuk melihat Kroasia, dia siapa yang jadi layak diperhatikan atau dimatikan kalau perlu? Kalau di Kroasia yang layak dimatikan itu Luka Modric ya. Luka Modric. Dimana Luka Modric itu pemain serba bisa yang mengatur tempo permainan Kroasia. Lambat dan cepatnya itu ada di Luka Modric ya. Modricnya. Seperti harus dimatikan Luka Modric di pertandingan malam nanti. Oke. Khusus untuk Kroasia ini yang harus dimatikan oleh Luis Enrique ya, terutama kira-kira siapa pemain yang akan diposisikan menjaga Modric Saya dan pikir berusaha untuk mematikan pergerakannya? Busquets Ya. Busquets yang akan mematikan permainan. Wah ini menarik ini Bro Ical ya. Antara dua pemain yang sudah lama memang berseteru di antara dua klub. Iya. Antara Real Madrid dengan Barcelona ini ya, bertemu selalu di lini tengah ini. Ya, oke, mungkin harapannya Bro Ical ya. Oke, terkait dengan pertandingan ini sendiri. Siapa kira-kira kalau dari Spanyol yang akan dipercaya bisa mungkin mencetak gol atau Saya bisa pikir, mengubah skor? Luis Enrique masih percayakan Alvaro Morata. Alvaro Morata. Seperti pertandingan kemarin mungkin kepercayaan Alvaro Morata dikasih kepercayaan terus sama Luis Enrique. Mungkin Alvaro Morata bisa cetak gol hari ini. Oke, mungkin ini seperti kata Bro Ical ini ya. Ini gol kedua kalaupun bisa mencetak gol.
Karena ya salah satu masalahnya Spanyol adalah di lini depan ini kurang tajam ini. Oke, kalau dari Bro Ical saya berpindah ke Bro Rao. Bagaimana dengan Kroasia sendiri? Dari Kroasia mungkin tetap mengandalkan Luka Modric Iya. untuk mengatur permainan, ritmenya bagaimana. Pemain Spanyol yang kira-kira akan diwaspadai oleh Zlatko Vlahovic siapa? Mungkin pemain mudanya, Pedri Pedri ya. Dia dari permainan mirip-mirip Iniesta, jadi harus diwaspadai. Ini betul-betul fans setia dari Barca ini ya. Jadi tidak bisa jauh-jauh dari Barcelona ini. Iya, Lihat bahwa pemain-pemain Barcelona yang akan tampil atau Menguasai, mendominasi mendominasi permainan. Ya. Baik itu yang ada di Spanyol, baik itu yang ada di Kroasia. Ya, ini salah satunya ini ya. Oke. Terkait mungkin skor atau apa bayangannya seperti apa? Karena ini dari banyak prediksi yang saya baca di berita online, ini kedua tim ini justru akan diprediksikan akan berakhir dengan seri ini Tribuners. Bagaimana kalau menurut pandangan Bro Ical sendiri? Karena kedua tim ini mirip-mirip dan tidak jauh berbeda. Bahkan di perhelatan Piala Dunia lalu, Kroasia sempat mengalahkan Spanyol loh, dengan skor 2-1. Nah, hanya saja materinya hari ini di Kroasia begitu ada beberapa perubahan. Spanyol juga banyak berubah. Nah, terkait presisi skor, kira-kira apakah sepakat dengan skor seri sebagaimana berita-berita online yang lain menunjukkan atau memprediksikan? Saya pikir pertandingan malam nanti Spanyol bisa memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Wih, gila ini. Karena Spanyol sudah bisa mendapatkan ritme permainan begitu kemarin. Oh, jadi rujuk adalah pada pertandingan melawan Slovakia itu akan bisa menentukan bahwa Spanyol akan. Oke. Artinya dua pertandingan awal ketika seri itu sudah dilupakan seperti itu Bro Ical ya. Oke, terkait dengan ini lagi. Kita tahu bahwa Spanyol ini tim yang selama perhelatan baik itu Piala Dunia atau Pesta Bola Eropa pernah merajai sepak bola Eropa dan juga dunia ya. Pada 2004, kemudian 2008 Piala Dunia dan sebagainya, dia mampu mengawinkan gelaran Pesta Bola Eropa ini dengan juga juara dunia. Nah, tapi pada dua edisi terakhir, ya kita tahu Spanyol begitu turun sekali prestasinya. Nah, melihat itu seperti apa, Bro Ical? 2 tahun kemarin Spanyol sudah sempat lolos Piala Dunia pas grup ya, dengan materi-materi yang begitu bagus. Wah, iya, kita bisa mewah lagi. Mewah sekali. Mungkin tahun setiap Piala Eropa mungkin ada seperti dikatakan karma ya. Pesta Bola Eropa ya. Bola Eropanya. Setiap juara Piala Dunia pasti tidak lolos di Pesta Bola Eropanya dia gagal di situ biasanya. Ini seperti karma ya dikatakannya. Tapi mudah-mudahan pada edisi kali ini Pesta Bola Eropa ini lebih bagus. Mungkin terkait dengan kedalaman materi, mungkin kita perlu tahu. Karena Spanyol ini saya pikir dengan materi yang hadir hari ini, kalau kita melihat starting line up-nya itu jauh berbeda dari materi. Banyak sekali pemain-pemain baru. Paling yang senior di situ Sergio Busquets. Jordi Alba, Cesar Azpilicueta, paling 3 orang ini ya. Selebihnya muka-muka baru, mungkin ada juga tadi Koke yang dari Atletico Madrid. Selebihnya materi-materi baru. Seperti apa ini materi yang hari ini akan dimainkan ini? Saya pikir materi pemain baru Spanyol itu lebih termotivasi ya, adanya 3 senior di skuad Spanyol. Mungkin seperti pemain baru mungkin lebih termotivasi diberikan oleh senior-senior mereka. Iya, kalau kita tahu kan ada nama seperti siapa? Pau Torres. Ini siapa ini sebetulnya ini kan ada Franz Torres, ada Aymeric Laporte dan sebagainya. Ya, ini kan dia. Garcia. Pedri. Kalau itu melihat bagaimana? Apakah memang ini pilihan-pilihan yang paling bagus kan yang dilakukan? Saya pikir Luis Enrique bukan pelatih sembarang yang menunjuk pemain untuk sekelas tim negara Spanyol ya. Pasti Luis Enrique jauh hari sudah Pesta Bola Eropa ini sudah menentukan pemain-pemain yang akan menentukan skuad inti, bahkan sekelas klub
besar Eropa Real Madrid pun tidak ada nama Santos. Betul, iya. Sergio Ramos pun Sergio Ramos pun ditinggalkan juga ya. dipanggil dari Luis Enrique. Jangan sampai ada sentimen ini dengan Real Madrid ini. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, kita lupakan dulu terkait dengan sentimen. Mungkin saya berpindah dengan Kroasia. Materi Kroasia pada hari ini agak berbeda juga ya, dengan waktu lolos ke final Piala Dunia yang lalu. Tidak ada nama striker andalan tadi Mario Mandzukic, ya. Mungkin bagaimana melihat situasi ini, Bro Raul? Apakah dia akan bisa memberikan lagi kejutan lagi seperti hanya Piala Dunia? Pasti, karena Kroasia itu akan memberikan kejutan-kejutan yang karena Kroasia setiap helatan pertandingan begini, dia pasti jadi underdog. Mungkin total bermain ya. Betul. Pokoknya menang kalah urusan yang penting kita berjuang dan meraih kemana ada meraih hasil terbaik seperti itu ya. Oke. Kalau tadi sudah diungkapkan Spanyol akan unggul 2-0, bagaimana dengan Kroasia sendiri, Bro? Mungkin sampai babak extra time. Extra time ya. Betul. Tapi akan dimenangkan Kroasia 1-0. 1-0. Iya. Extra time. Kita tahu bahwa selama perhelatan babak 16 besar baru ada yang extra time ini ya. Yang waktu Italia. Lawan Austria. Oke, ini mungkin akan menjadi pertandingan sengit kalau begitu. Oke, Tribuners. Mungkin saya akan juga mengulik sedikit tentang komunitas masing-masing dari narasumber kita ini. Ya, kita tahu ada Maxman dan ada juga Indo-Barsa chapter Makassar. Untuk Maxman sendiri bagaimana ini terkait dengan hari-hari, karena kita tahu ini Tribuners yang hadir di sini adalah Menteri Kreasi. Bagaimana melihat nanti PSM akan bertanding atau berkompetisi, seperti apa nanti aktivitas? Saya pikir aktivitas supporter Indonesia kali ini ya mungkin sudah ada hiburan ya. Dimana kemarin kita hampir satu tahun lebih kita tanpa sepak bola Liga Indonesia. Dan akhirnya izin dari kepolisian sudah keluar, ya insya Allah PSM main itu lawan pertandingan itu lawan Arema tanggal 11 Juli. Ya, kira-kira seperti apa bentuk dukungan ini dari The Maxman ini? Untuk dukungan The Maxman saat ini kan masih COVID kan masih ada dimana. Mungkin kita sebagai supporter PSM Makassar maupun di mana kalian berada, kita mungkin dukung PSM saja dari rumah masing-masing. Oke. Ini tadi terkait dengan Maxman, ada Menteri Kreasi. Saya berpindah ke Bro Raul dari Indo-Barsa chapter Makassar ini. Posisi sebagai ketua di sana? Sebagai admin. Admin? Iya. Mungkin kita perlu tahu aktivitas Indo-Barsa selama ini seperti apa, Bro Raul? Aktivitas ya seperti biasa, kayak kalau setiap pertandingan kita adakan nobar. Ya. Lebih sering kita kalau olahraga bulu tangkis. Oh gitu? Iya. Jadi fans beratnya untuk Barcelona tapi mainnya bulu tangkis? Iya, nggak melulu soal bola. Iya. Jadi, harus diimbangi. Oke, jadi belum tentu juga kalau pendukungnya Indo-Barsa, pendukungnya Barcelona juga main bola kan? Iya. Jadi ya, olahraga yang ringan mungkin bulu tangkis. Aktivitas lain Bro Raul apa? Mungkin kegiatan sosial. Kegiatan sosial. Ya, bersama. Nah, selama pandemi ini seperti apa? Apakah nonton barengnya beda jaraknya 5 meter atau bagaimana itu Bro Raul? Kalau setiap nobar tetap mengedepankan protokol kesehatan. Iya. Harus selalu pakai masker, kita himbau teman-teman pakai hand sanitizer sendiri. Kalau cetak gol bagaimana itu merayakannya? Oh, pakai masker begitu. Ya, kita tetap harus jaga jarak, mungkin euforia pasti. Oke. Jadi kalau mungkin ada tambahan lain, bagaimana kalau misalkan ada yang berminat Tribuners bergabung di Indo-Barsa, adakah persyaratan atau kemana kita harus pergi untuk mendaftar? Untuk persyaratan pasti harus cinta Barcelona. Tidak mungkin harus cinta Real Madrid. Oke. Iya. Apalagi mungkin bisa datang kemana? Kalau home base-nya ada di Jalan Andi Mapanyuki yang tepatnya di Sate Taichan, di Mapanyuki nomor 20. Oke. Tribuners, bagi fansnya Barcelona jika ingin bergabung dengan komunitas fans klub Indo-Barsa bisa berkunjung dan bisa mendaftar di sana, atau paling tidak dicari saja Instagramnya lewat Google kah atau Facebooknya. Oke, terkait sebelum kita closing ini terkait dengan masih dengan Kroasia dengan Spanyol.
dua tim ini sama-sama statusnya adalah runner-up. Ada grup. Hari ini tidak begitu banyak yang mengunggulkan keduanya. Ya, mungkin Kroasia juga sebagai mantan finalis. Tapi tidak seperlu enggak sekelimbang mungkin Italia atau Perancis atau Jerman yang begitu diunggulkan. Bagaimana pandangan masing-masing ini untuk Spanyol juga dan untuk juga Kroasia? Mungkin dari Bro Rauf dulu. Untuk Kroasia akan tetap bermain mati-matian karena dia sebagai finalis Piala Dunia yang kemarin kan, jadi ada gengsi sendiri. Jadi pasti akan menang. Oke. Tadi skornya berapa? 1-0 ya? ya. Oke, 1-0. Oke, sekarang saya ke Bro Ical terkait bagaimana Spanyol sendirinya tidak begitu diunggulkan di gelaran pesta bola Eropa ini. Saya pikir negara-negara semua itu merata ya. Merata. Belum ada bisa diunggulkan ini yang juara, ini juara. Saya pikir permainan itu kadang kita bagus main bagus main. Hari ini pertandingan tidak. Saya pikir Spanyol bisa lebih berbicara lah. Mungkin bisa sampai semifinal. Oke, jadi mungkin di pesta bola Eropa kali ini ada tahunnya lagi Spanyol mungkin mau naik begitu ya, Bro Ical. Oke, mudah-mudahan. Dan kita sebagai penonton tetap harus menjaga sportivitasnya. Dan terutama kalau ingin menonton, tetap menggunakan protokol kesehatan. Oke, Tribuners, jangan lupa untuk selalu menyaksikan tayangan Bincang Bola Eropa edisi spesial Pesta Bola Eropa di channel YouTube Tribun Timur dan fanpage Tribun Timur Berita Online Makassar. Saya Arifin Usman undur diri dan kita jumpa pada Bincang Bola edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, he's in the clear, he's got away. Super Friend, mau dapetin hadiah menarik sambil nonton keseruan Pesta Bola Eropa? Kamu bisa join Euphoria dari setiap pertandingannya dengan menggunakan fitur Augmented Reality bertemakan negara-negara spesial Pesta Bola Eropa. Caranya gampang banget, langsung klik superlive.id atau Soccer Moment dan langsung daftarkan akun kamu untuk berkompetisi dan kumpulkan poin sebanyak mungkin dengan cara post, share, dan vote Soccer Moment kamu. 30 peserta dengan poin tertinggi berkesempatan mendapatkan Mola TV Box dan BCA Flash senilai 500.000. Tunggu apa lagi? Yuk langsung join keseruannya dengan mengklik link atau scan QR dari postingan ini. Jangan lupa menggunakan hashtag Super Challenge, Dare Town, Soccer Moment, I Dare, dan Super Mentong.